Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Azhar Effendi dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang skripsi saya, yaitu yang berjudul penggunaan stiker WhatsApp pada aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam. Baik, selanjutnya ada daftar isi. Eh, Berikut merupakan daftar isi dari penelitian saya kali ini. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat sehingga pola hidup manusia ikut menjadi canggih dan modern. Walaupun terjadi perubahan pada hidup manusia, namun pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, membuat seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jauh dari tempatnya. Perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan dan membantu kebutuhan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu inovasi teknologi komunikasi yang hampir semua orang pakai adalah smartphone. Smartphone merupakan inovasi teknologi komunikasi terbaru yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sehingga dapat digunakan oleh manusia untuk berbagai aktivitas. Selain sebagai alat berkomunikasi, smartphone juga memiliki banyak kelebihan seperti mengirim dan menerima gambar, mengirim dan menerima dokumen, dan lain sebagainya. Dengan demikian, manusia dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan tidak perlu menggunakan surat sebagai media komunikasi lagi dalam menyampaikan informasi. Yang dikutip dari Nur Haida pada tahun 2019. Walaupun teknologi komunikasi terus berkembang, namun efektivitasnya harus tetap menjadi hal yang utama dalam komunikasi. Terdapat 5 ciri-ciri efektivitas komunikasi, yaitu memiliki ketersediaan yang menanggapi feedback dalam bentuk apapun, memiliki perasaan positif terhadap diri sendiri, memiliki empati, mendukung komunikasi efektif, menciptakan situasi yang komunikatif sehingga mendorong orang lain untuk menjadi lebih aktif berkomunikasi. Lalu ada Fardiansyah tahun 2024 mengatakan bahwa media komunikasi dapat diartikan sebagai alat yang secara sengaja dipilih oleh pengguna untuk menyampaikan pesan agar diterima oleh penerima. Effendi pada tahun 2008 juga mengatakan bahwa media komunikasi adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran atau sarana untuk menyampaikan pesan dari tempat yang jauh dan kepada banyak orang. Namun berkomunikasi dengan perantara tidak sama dengan komunikasi tatap muka langsung. Komunikasi dengan perantara banyak memiliki hambatan seperti gangguan sinyal sehingga feedback menjadi tertunda. Seiring berjalannya waktu, media komunikasi berkembang pesat dan media online yang paling banyak digunakan oleh orang adalah media sosial. Penyebab media sosial banyak digunakan, bahkan banyak orang yang bermigrasi ke dunia digital adalah karena dalam media sosial, setiap pengguna dapat dengan mudah mengakses hanya melalui smartphone mereka. Berdasarkan laporan WR Sosial dan Society pada bulan Januari 2020, terdapat 3,8 miliar pengguna media sosial, yang mana terdapat kenaikan jumlah 1 miliar dari tahun sebelumnya. Media sosial merupakan wadah untuk pengguna berinteraksi sosial, di mana pengguna melakukan rangkaian komunikasi sosial secara terus-menerus tiada henti, yang dikutip dari Kaplan dan Hanlan pada tahun 2010. Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh orang saat ini adalah WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media sosial terpopuler saat ini karena WhatsApp dapat dengan mudah digunakan akses dan juga dapat mengirim pesan dalam keadaan sinyal yang lemah terhubung sehingga para pengguna dapat terus terhubung. WhatsApp menyediakan beberapa layanan fitur, di antaranya mengirim pesan, mengirim video dan foto, mengirim dokumen dengan berbagai format, dapat melakukan panggilan video dan suara, voice note, atau pesan suara, berbagi lokasi terkini, dan dapat saling bertukar kontak antar pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat mengunggah foto profil yang dapat diganti kapan saja, mengekspos aktivitas sehari-hari melalui fitur status, dan terdapat layanan enkripsi end-to-end, di mana pesan dapat terkunci dan hanya pengguna yang dapat membaca dan melihat apapun yang dikirim. Walaupun didukung oleh fitur yang canggih, namun pada dasarnya WhatsApp merupakan media sosial yang berfokus pada pesan instan yang mana yang mana pesan verbal atau tulisan sebagai fokus utama dalam penggunaannya. Dalam komunikasi verbal dalam bentuk tulisan, tentu akan menimbulkan kesalahpahaman antar pengirim pesan. Hal ini terjadi karena satu kata akan menciptakan banyak makna.
tergantung bagaimana pesan tersebut diterima oleh si penerima pesan. Selain itu, hal ini dapat terjadi karena dalam penulisan terdapat batasan dalam menyampaikan maksud pesan sehingga terjadinya kesalahpahaman menjadi sangat tinggi. Pesan penulisan terkesan kaku karena disajikan dalam bentuk kata-kata, berbeda dengan pesan nonverbal yang dapat dilihat, diamati, dan dipraktekkan. Hal ini merupakan hambatan dalam pesan penulisan karena pengiriman pesan tidak dapat mengungkapkan emosi diri karena pesan teks hanya sebatas tulisan, tidak mampu menampilkan pesan nonverbal atau berekspresi. Namun WhatsApp dapat mengatasi hambatan tersebut dengan menghadirkan fitur stiker yang menjadi fitur andalan dari aplikasi WhatsApp. Fitur ini hadir dalam bentuk pesan nonverbal untuk dapat mengatasi permasalahan pesan penulisan. Stiker membantu pesan verbal menjadi mudah dipahami dengan cara merepresentasikan emosi ke dalam teks. Fitur ini hadir dalam bentuk gerak tubuh, ekspresi diri, mimik wajah, dan suasana perasaan yang merupakan refleksi dari berbagai pesan tulisan yang diterima sehingga pesan-pesan tersebut menjadi lebih mudah dipahami serta diberi makna. Berikut merupakan contoh stiker dari WhatsApp. Sebelum adanya fitur stiker, terdapat emoji yang merupakan pesan nonverbal. Fungsi emoji memiliki tujuan yang sama dengan stiker, yaitu membantu pemaknaan pesan verbal atau tulisan. Namun stiker jauh lebih ekspresif dibandingkan dengan emoji, karena stiker dapat merepresentasikan ilustrasi tekstual, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta deskripsi lingkungan yang menjadikan stiker memiliki karakter yang lebih kuat. Stiker pada aplikasi WhatsApp menjadi media penghidup komunikasi di kalangan anak-anak sampai orang tua karena menawarkan beragam ekspresi sehingga mengurangi kesalahpahaman. Selain itu, WhatsApp juga terus berinovasi untuk memberikan fitur-fitur baru yang semakin mempermudah pengguna untuk memberikan layanan terbaru. Oleh karena itu, peneliti tergerak untuk mengetahui seberapa efektif stiker WhatsApp terhadap komunikasi bagi eh, warga R- warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam. Berikut merupakan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Walaupun menawarkan kemudahan dan kenyamanan, penggunaan fitur ini tetap memiliki kelemahan. Beberapa faktor komunikasi interpersonal yang dilakukan di ruang digital kurang efektif dibandingkan komunikasi yang dilakukan tatap muka. Ini berupa masih banyak misinterpretasi pesan dan kurangnya emosi dan ekspresi yang jelas. WhatsApp sebagai salah satu media terbesar yang menyediakan akses komunikasi digital dan memiliki banyak pengguna, pasti terdapat misinterpretasi dalam memaknai suatu pesan, terlebih pesan nonverbal seperti fitur stiker pada WhatsApp. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian dimaksudkan agar sebuah penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan oleh penulis. Dengan demikian, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal berikut ini. Yang pertama, luas lingkup penelitian ini hanya meliputi pengguna aktif aplikasi WhatsApp yang menggunakan fitur stiker pada media sosial WhatsApp. Lalu yang kedua, responden dalam penelitian ini adalah warga RT 1 RW 13 Meteng Dalam yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Lalu lalu ada rumusan masalah, bagaimana penggunaan stiker WhatsApp pada aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan stiker WhatsApp pada aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi digital. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis, yang mana hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya praktisi komunikasi antar pribadi mengenai seberapa efektif komunikasi nonverbal pada dunia maya. Lalu ada variabel penelitian. Media variabel ini mencakup media sosial. Media sosial juga dikenal sebagai konsep pada penelitian ini, menurut Biot pada tahun 2009. Lalu ada penelitian terdahulu. Di sini kita ada tabel dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Bobby Asar pada tahun 2021 dengan judul penggunaan stiker di aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru. Lalu yang kedua
penelitian terdahulu dari Nisrina Sukmawati dan Dasrun Hidayat pada tahun 2024 tentang penggunaan stiker WhatsApp dan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi digital di kalangan orang tua, studi kasus pada orang tua di Baladewa RT 8 Kota Bandung. Lalu yang ketiga ada dari Cynthia Haryani Wirianti pada tahun 2023 eh, dengan judul stiker WhatsApp sebagai pesan nonverbal dalam komunikasi interpersonal mahasiswa. Yang keempat ada Tifal Kausar, Rosidah, dan Floppy Febriana pada tahun 2022 dengan judul Analisis Stiker WhatsApp sebagai simbol dalam komunikasi di kalangan manula. Lalu yang kelima ada Imam Fadli Aswar dan M. Mokhlis Lugis pada tahun 2021 dengan judul Karakteristik Penggunaan Stiker sebagai Unsur Bahasa Visual dalam Berkomunikasi pada grup WhatsApp mahasiswa DKV Angkatan 2014. Lalu yang keenam ada Dea Indi Rahmawati dan Wulan Purnamasari di tahun 2023 yang dengan judul Studi Komunikasi Nonverbal dan Makna Stiker pada Aplikasi WhatsApp bagi Generasi Z. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya ada dari Kenny Suwantini pada tahun 2022 dengan judul Pemaknaan Stiker WhatsApp untuk menanggapi obituari dari sudut pandang kesantunan berbahasa. Lalu yang kedelapan eh, dari Mardiana Willis, Abdullah Kusairi, dan Saiful Yazan pada tahun 2022 yang berjudul Stiker WhatsApp Gaya Minangkabau Analisis Semiotika. Lalu yang kesembilan ada penelitian dari Gabriela Lydia pada tahun 2024 tentang dengan judul Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang sebagai stiker WhatsApp di kalangan generasi Z dalam komunikasi digital. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Aryo Bimo, Marta, Martani Husaini, Kinkin Yuliati Subarsah, dan Rosita Anggraini pada tahun 2021 yang dengan judul pemaknaan meme stiker WhatsApp sebagai bentuk ekspresi milenial. Lalu hipotesis dari teori di penelitian ini adalah terdapat efektivitas stiker WhatsApp terhadap komunikasi interpersonal dalam aplikasi WhatsApp pada milenial. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma simbolik interaksionisme yang berlandasan pada penciptaan makna melalui interaksi sosial, yang mana pada penelitian ini menciptakan makna melalui interaksi sosial penggunaan stiker WhatsApp pada aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang masalah sosial atau kemanusiaan. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pada penelitian yang berjudul penggunaan stiker WhatsApp pada aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lalu selanjutnya ada jenis penelitian. Pada penelitian yang berjudul penggunaan stiker WhatsApp pada aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal warga RT 1 RW 13 Menteng Dalam, termasuk ke dalam jenis penelitian fenomenologi. Hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki kajian yang mencakup fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sedang diteliti. Lalu selanjutnya ada teknik penarikan informasi. Pada penelitian ini, teknik penarikan informasi yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan kepada sasaran sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti mengenai unit mana yang mewakili, yang dikutip dari Baby pada tahun 2016. Berikut merupakan kriteria sampling pada penelitian ini. Yang pertama adalah warga 1 RW 13 Meteng Dalam, lalu yang kedua pengguna aktif aplikasi WhatsApp dan menggunakan fitur stiker pada aplikasi WhatsApp. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan ketersediaan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah benar. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Validitas yang pertama ada validitas. Penelitian ini menggunakan internal validity yang mana merujuk pada sejauh mana suatu penelitian dapat menyimpulkan bahwa hubungan sebab akibat yang satu antara variabel dalam konteks penelitian tersebut. Lalu yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada keandalan dan konsistensi temuan atau interpretasi yang diperoleh dari penelitian. Reliabilitas dapat ditingkatkan dengan menggunakan perekam yang baik,
mentranskripsikan rekaman dengan detail, dan melakukan pengkodean. Ini kutip dari Creswell 2007. Selanjutnya ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode variable oriented analysis. Variable oriented analysis merupakan analisis yang menggambarkan dan atau menjelaskan suatu variabel tertentu. Ini berkaitan dengan penelitian ini yang menjelaskan variabel pada penelitian ini. Ini kutip dari Baby 2016. Lalu selanjutnya ada strategi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi. Hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki kajian yang mencakup fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sedang diteliti. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini juga mencakup batasan waktu dalam menyelesaikan studi. Batasan waktu ini dapat mempengaruhi kedalaman dan kelengkapan penelitian, serta membatasi kemampuan peneliti untuk melibatkan lebih banyak partisipan atau melakukan analisis yang lebih rinci. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa beberapa aspek yang relevan dan potensial untuk diliti tidak dapat dijelajahi secara menyeluruh dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, penjelasan yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini mungkin kurang maksimal. Penjelasan yang tidak memadai dapat mengurangi pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep yang atau kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Akibatnya, interpretasi hasil dan kesimpulan yang dihasilkan mungkin menjadi terbatas atau kurang mendalam. Kedua, kurangnya sumber yang digunakan. Kurangnya sumber dapat membatasi kedalaman dan keberagaman informasi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dapat mengurangi pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian dan mempengaruhi kevalidan temuan yang dihasilkan. Dengan sumber yang terbatas, penelitian ini mungkin tidak dapat menggambarkan gambaran yang lengkap atau mempertimbangkan berbagai perspektif yang relevan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini, misalnya keterbatasan waktu yang dapat mempengaruhi cakupan kedalaman penelitian. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Ya, baik. Sekian presentasi dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.